Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rangga, mahasiswa Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia tahun 2018. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi e-faktur Domi. Untuk kalian yang belum mempunyainya, kalian bisa download di pajak.go.id. Lalu kalian download aplikasi e-faktur Dominya, lalu kalian bisa ekstrak lalu install. Jika kalian sudah mendownload dan menginstalnya, kalian bisa langsung buka. Nah, karena di sini saya sudah mendownload dan menginstal aplikasinya, langsung saja saya buka. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi e-faktur Dominya. Nah, kalau kalian membukanya itu pasti ada tulisan error kayak gini teman-teman. Kalau ada tulisan kayak seperti ini, e-tax 40.001 tidak dapat menghubungi e-tax invoice server gitu, kalian bisa klik OK saja. Lalu kalian bisa pilih local database, kalian klik connect. Setelah klik connect ini akan muncul seperti ini teman-teman. Ini tuh kita harus login. Kita isi aja usernya itu admin, passwordnya itu 123. Nah, setelah kita masuk login, di sini akan muncul seperti ini, namanya PT Sinchan, database-nya sampai database. Nah, lalu kita bisa klik menu file, kita bisa administrasi DB. Di sini teman-teman, karena saya sudah mengerjakan soalnya, maka saya buka dengan database yang Tuhan makin keren. Nah, di sini bisa kita klik connect ke database. Database terkoneksi, oke. Langsung kita close. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu saja teman-teman. Maksudnya di sini kan saya sudah mengerjakan nih, mulai dari faktur pajak keluaran, pajak masukan, terus retur pajak keluaran dan retur pajak masukan. Di sini saya kasih contoh aja untuk cara mengisi pajak keluaran teman-teman. Jadi yang pertama itu kita klik menu faktur, kita klik pajak keluaran, langsung kita klik administrasi faktur. Nah, di sini itu saya sudah mengisi teman-teman, tapi saya akan memberikan contohnya bagaimana cara membuat ini semua nih. Oke, langkah yang pertama itu kalau kita ingin membuat, kita bisa rekam faktur. Nah, setelah kita klik rekam faktur, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Ini kita contoh soal aja. Jadi caranya itu seperti ini teman-teman. Di sini itu kalian harus mengisinya sesuai dengan yang kalian lihat dengan soal kalian sendiri. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka langsung aja kita input coba yang dari nomor 1 ini teman-teman. Nih contohnya itu kita klik di sini kepada pihak yang bukan pemungut PPN detail transaksinya, karena memang pihak yang bukan pemungut PPN. Tapi jika ada kayak namanya bendaharawan gitu, kalian bisa ubah nih kepada pemungut bendaharawan, kayak contohnya Kementerian Sosial RI, kayak gitu teman-teman. Jadi ini kita klik yang pertama, jenis fakturnya itu faktur pajak. Nah, di soal ini nomor 1 ini kan 3 Oktober 2019, lalu kita ganti aja 3 Oktober 2019. Nah, di sini laporan SPT masa pajak dan tahun pajaknya itu akan otomatis terubah, teman-teman.
Lalu kita bisa klik lanjutkan. Kita masukin NPWP-nya dari soal. Di sini toko mainan ceria. Kita input NPWP-nya 01 256 462 1. Nah, karena di sini saya sudah membuat toko mainan ceria, maka ini kan contoh saya ubah kode 3 digit di belakang ini, teman-teman. 403 000. Kita contoh, teman-teman, ini toko mainan ceria 2. Ini contoh, teman-teman, karena di sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk alamat, karena di soal ini tidak tertera alamatnya, kita bisa strip saja, lalu kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada detail transaksinya, teman-teman. Detail transaksi ini kayak mengacu transaksinya itu transaksi apa sih? Apakah sepatu atau tas? Karena di sini di soal itu penjualan mainan, maka di sini kita bisa klik rekam transaksi. Nah, untuk kalian yang belum membuat kodenya ini, detail barang atau jasanya ini, kalian bisa klik kodenya. Misalkan kalian belum buat nih, berarti klik 1. Namanya itu kalian misalkan bisa sepatu, bisa baju, bisa tas. Karena di sini soalnya itu mainan, maka bisa ketik mainan. Tapi karena di sini saya sudah membuatnya, jadi kita bisa melakukan cari barang atau jasa dengan bisa klik F3 juga. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, maka di sini akan muncul, teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini akan muncul. Kalian bisa input harga satuannya itu, terserah kalian. Kalau di sini saya input 10 dulu karena nanti bisa diubah. Nah, di sini itu untuk DPP-nya itu ada keterangannya nih, teman-teman. Menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan ceria. Nah, ini kan sama aja DPP nih, teman-teman. Nanti kita bisa ubah di sini angkanya 5.100.000. Nanti di sini otomatis akan terisi PPN terutangnya, teman-teman. Karena di nomor 1 ini tidak ada PPN BM-nya, maka ya kita tidak usah mengisinya. Selanjutnya bisa kita klik simpan, teman-teman. Nanti kalau kalian sudah klik simpan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Itu, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi faktur pajak masukan? Itu sama aja, teman-teman. Di sini saya juga sudah membuatnya. Caranya sama aja kayak kita mengisi rekam faktur pajak keluaran. Kita klik rekam faktur. Nah, nanti di sini ada detail nomor fakturnya, NPWP-nya, terus nama lawan transaksi, tanggal faktur, terus cara pelaporan SPT-nya, masanya, jumlah DPP dan PPN-nya. Kalian bisa mengisi sesuai dengan soal kalian. Lalu klik simpan, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Tuh. Oke. Jadi yang harus kalian perhatikan itu di soal kalian. Jika ada retur, kalian bisa mengisinya di bagian menu faktur nih. Contohnya retur pajak keluaran. Di sini kalian bisa klik administrasi nota retur. Nah, di sini itu ada satu, teman-teman, di soal, yaitu PT Mainan Robuku. Nih, di soal ada namanya, toko mainan masing-masing juga, lalu ada Robuku, nama masing-masing. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin membuat daftar retur faktur pajak keluaran, kalian juga bisa klik rekam retur, sama aja mengisinya. Kalian
kalian mengisi NPWP lawan transaksinya, nama lawan transaksi, nomor faktur yang diretur, terus dokumen returnya, nilai DPP dan PPN. Lalu kita tutup. Terus juga jika kalian ingin mengisi retur pajak masukan juga sama saja, kalian bisa ke menu faktur, kalian bisa klik administrasi nota retur. Nah, di sini juga di soal ada satu nih, tetero buku. Kalian sesuai soal kalian, nanti caranya sama aja. Kita tinggal klik rekam retur, lalu mengisi NPWP-nya, nama lawan transaksi, nomor faktur, terus ada dokumen returnya. Nanti kalau sudah akan muncul seperti ini kalau sudah mengklik simpan nih, teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan menu faktur. Jika sudah terisi semua, nanti akan muncul di bagian referensi ini, teman-teman. Kayak lawan transaksinya, nanti akan otomatis terisi referensi barang atau jasa. Nah, di sini ada mainan nih, karena kita penjual mainan. Nah, nanti di sini akan terinput otomatis. Tapi kalian jika ingin mengisinya terlebih dahulu melalui menu referensi juga bisa, kan tidak masalah. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung ke menu posting. Sebelum ke menu posting, jadi di sini itu yang sudah saya buat di menu faktur. Terlebih dahulu kita upload, teman-teman. Coba saja kita upload. Ini kita upload. Anda memilih untuk mengupload 6 faktur pajak keluaran. Ya, kita klik yes. 6 faktur pajak keluaran siap diproses. Oke. Nah, selanjutnya kita upload lagi di menu faktur pajak masukan. Tadi di pajak keluaran ada 6, di sini ada 3. Kita upload faktur, klik yes lagi, lalu kita upload juga di retur pajak keluaran. Kita upload retur, klik yes lagi. Oke. Selanjutnya kita upload lagi di retur pajak masukan. Kita klik yes lagi. Nah, jika semua sudah terupload di bagian menu faktur, kalian bisa langsung ke menu SPT. Oh ya, teman-teman, jadi di dokumen lain ini ada pajak keluaran, retur dokumen lain pajak keluaran, pajak masukan, retur dokumen lain pajak masukan, faktur pajak VAT refund, dan impor data. Jadi kalau ada kalian ini impor ini, kalian bisa dimasukin pada menu dokumen lain. Tapi pada menu dokumen lain ini tidak dapat diupload, teman-teman. Yang bisa diupload itu hanya pada menu faktur. Nah, di sini kita langsung aja ke bagian SPT. Lalu kita klik posting. Untuk masa pajak ini, karena di soalnya itu bulan Oktober, berarti kita ganti 10. Tahun pajaknya itu 2019. Nah, langsung kita cek jumlah PK dan PM. Di sini jumlah dokumen PK itu pajak keluaran ada 7, jumlah dokumen pajak masukan ada 5. Langsung kita posting saja. Sebelum melakukan posting SPT harus melengkapi profil PKP terlebih dahulu. Iya, klik yes. Nah, di sini kalian bisa ngisi. Yang wajib diisi itu penandatangan dengan jabatan, teman-teman. Simpan untuk masa buku dari 01 sampai dengan 12 bulannya.
kita posting. Data SPT berhasil dibentuk. Oke. Lalu kita close saja. Setelah itu kita ke menu SPT lagi. Buka SPT. Lalu kita klik perbaharui tampilan. Nah, di sini akan muncul. Kita klik yang ini. Lalu kita buka SPT untuk diubah. Nah, lalu kita ke menu SPT lagi, ke formulir lampiran. Nah, di sini kita isi yang 1111 AB, teman-teman. Jadi di sini itu ada yang warnanya oranye atau kuning. Di sini itu maksudnya warna oranye itu tidak bisa diganti, teman-teman, permanen, sudah dari sananya. Kecuali yang warna putih ini bisa kalian ganti. Nah, di sini langsung saja kita isi dari bagian 3 terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Lalu kita isi sesuai soal, teman-teman. Jadi di soal itu terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000. Nah, di sini bisa kita isi di bagian sini, teman-teman. 1.200.000. Nah, tadi kan keterangan bulan Mei, teman-teman. Berarti kita isi 05, tahunnya itu 2019. Lalu bisa kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Kita bisa cek dulu ke bagian 2. Di sini sudah terisi otomatis perhitungannya. Nah, di bagian 1 ini, pada nomor 2 ini, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Maksud digunggung itu yaitu faktur pajak yang nggak ada identitas nama pengirimnya, teman-teman. Jadi karena di sini nggak ada, di soal itu nggak ada, maka bisa kita close saja. Nah, selanjutnya kita isi ke formulir induk 1111. Kita ke menu SPT, formulir induk 1111. Nah, pada bagian 1 ini terdapat penyerahan barang dan jasa. Di sini itu sudah terinput juga angkanya otomatis, teman-teman. Lalu kita ke bagian 2. Bagian 2 juga ini perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Di sini sudah terinput otomatis. Di sini itu ada PPN lebih bayar sebesar 3.285.000. Kenapa lebih bayar? Karena PM-nya lebih besar daripada PK. Kita lanjut saja dulu ke bagian 2A, yaitu perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini itu kita klik pada butir 2D. Dan juga yang ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, teman-teman. Kita klik ini juga. Lalu kita ke bagian 3. Nah, di sini itu ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Pada kegiatan membangun sendiri ini di soal terdapat keterangan, teman-teman. Selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 676 juta untuk pelunasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 319 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Nah, di sini itu karena sudah memenuhi kriteria maka dimasukkan, teman-teman. Kita hitung terlebih dahulu. Itu 675 dikurangin dengan 330 juta
dikali dengan 20%. Nah, hasilnya itu 69 juta nih teman-teman yang kita masukin di jumlah dasar pengenaan pajaknya atas kegiatan membangun sendiri. Lalu kita masukkan saja di sini sebesar 69 juta. Di sini ada PPN terutangnya 6.900.000. Nah, lalu kita ke bagian 4. Kita cek. Di sini ada kelengkapan SPT sudah terisi secara otomatis juga teman-teman. Nah, lalu kita bisa isi nama jelasnya. Sebelum kita klik simpan, kita harus cek terlebih dahulu teman-teman semua bagian-bagiannya. Kita cek dulu. Nah, di lunasi ini juga harus diisi teman-teman pada kegiatan membangun sendirinya. Kita bisa tambah, klik tambah. Untuk input SPP-nya itu, kode jenis pajaknya bisa kita pilih PPN dalam negeri. Untuk kode jenis setorannya bisa kita pilih setoran untuk kegiatan membangun sendiri. Nah, pada tanggalnya itu, tanggal 15 bulan berikutnya teman-teman. Kita isi berarti 15, 11, 2019. Untuk NTPN-nya itu kan berisi 16 digit. Perpaduan antara angka dan huruf, kita isi aja. Sebentar teman-teman. Untuk nilainya itu yang tadi terutang itu 6.900.000. Ini sudah terisi. Lalu kita klik simpan. Berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? No. Nah, di sini akan muncul seperti ini teman-teman. Berarti lalu kita close aja. Kita cek lagi ke bagian 6. Bagian 6 ini yang harus diisi itu nama jelas, jabatan, serta tanggalnya ini teman-teman. Kita isi aja 26/11/2019 pada akhir bulan teman-teman soalnya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Kita klik lagi aja. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita bisa membuat CSV-nya teman-teman dan juga mencetaknya. Di sini saya akan memberitahu cara membuat CSV-nya, buat file CSV lalu mencetak. Yang pertama bisa kita klik ke menu buka SPT, lalu kita klik ini, kita klik buat file CSV dan PDF SPT. Di sini kita simpan di tempat yang ingin kita taruh. Tugas video PPN, save. Coba kita simpan lagi. Ini laptopnya agak nge-lag teman-teman, mohon maaf.
kita taruh di dokumen aja ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat file CSV itu, nanti kalian bisa kayak tadi klik buat file, lalu ditaruh di folder yang kalian ingin simpan, lalu bisa klik save. Nanti akan muncul di sini ya teman-teman, warna hijau kayak loading gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Nih kayak gini teman-teman, kayak file CSV-nya. Lalu cara mencetaknya itu kalian bisa klik faktur pajak keluaran, lalu kalian bisa diblok semua dulu, lalu kalian klik PDF. Nah di sini untuk mencetaknya kalian juga bisa taruh di folder yang kalian inginkan. Kalian bisa save. Oh, coba kita ulangin. Cetak PDF selesai. Begitupun jika kalian ingin mencetak daftar faktur pajak masukan, sama saja. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf, ini laptop saya agak nge-lag, jadi agak lemot teman-teman, sampai kursornya kayak gini, kedap-kedip. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.